Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar radio Raja rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita tidak berhenti mengulangi syahadat kita. Dalam sehari, berapa kali kita mengulangi syahadat kita? Di setiap sholat kita mengulangi. Di setiap azan yang dikumandangkan, kemudian kita mendengarkan, kita mengulanginya. Karena kesaksian inilah yang bakal memasukkan hamba ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, namun ternyata dia tidak memahami syarat dan ketentuan la ilaha illallah. Begitu pula ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau berikrar, membuat sebuah kesaksian bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah utusan Allah, ada sebuah konsekuensi yang harus dilakukan. Kau harus mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau lebih daripada orang tuamu, lebih daripada anak-anakmu, lebih dari bangsa dan negaramu, lebih dari dirimu sendiri. Apakah kita sudah mencintai beliau? Cinta ini sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ucapan di lisan, tapi cinta itu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Apakah engkau sudah mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam ibadah beliau kepada Allah Azza wa Jalla, dalam kehidupan beliau bermasyarakat, dalam perdagangan beliau sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami? Karena semua cinta yang tidak dapat dibuktikan dengan mengikuti, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka cinta itu gombal. Bagi umat Islam, hendaklah melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap dirinya. Apakah engkau benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau ternyata engkau hanya berdusta? Ahibati fillah, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah kajian yang kita bahas. Kita mengkaji tentang adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam datang liutammima makarimal akhlaq sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana kita akan berakhlak yang mulia, beretika dan bermoral yang baik kalau kita tidak pernah mengkaji tentang sabda beliau alaihi salatu wasallam? Yang sudah kita bahas berkaitan dengan bersin aja. Gimana adab muslim kalau bersin?
Engkau sudah amalkan enggak? Engkau mengaku cinta sama Rasulullah SAW, followernya Nabi SAW, tapi ternyata engkau tidak menjalankan perintahnya dan tidak pula menjauhi larangannya. Kita lihat para fans, bagaimana sikap mereka terhadap orang yang mereka sukai. Mereka akan berpakaian seperti pakaian mereka akan meniru gaya berbicara mereka. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat fan-nya pemain bola, walaupun namanya bukan Messi, namanya dia bukan Ronaldo, dia pakai kaosnya Ronaldo dengan nama Ronaldo dan dia nggak malu. Kenapa? Cinta. Maka tolong buktikan cintamu kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta sama Allah, Habibullah, Khalilullah, mengaku engkau cinta sama Allah. Kata Nabi SAW, fattabi'uni, ikutin aku. Yuhbibkumullah, niscaya Allah akan cinta sama kalian. Tapi kalau kalian mengaku cinta sama Allah, namun tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah nggak akan cinta sama kalian. Omong kosong cintanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Karena pada hakikatnya kita banyak dosa. Baik. Kita masuk ke bab 419 tentang bersin. Orang bersin itu nggak harus flu, nggak harus pilek. Kadang-kadang dia bersin sesekali. Di bab ini Imam Bukhari mengatakan, babu idza lam yahmadillah la yushammat. Bab kalau orang itu tidak memuji Allah tatkala bersin, tidak mengatakan alhamdulillah, maka dia tidak didoakan. Dalilnya apa? Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sulaiman at-Taimi qala sami'tu Anasan yaqulu atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar فقال شمت هذا ولم تشمتني قال إن هذا حمد الله ولم تحمده. Iya, di bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas bin Malik, di mana Sulaiman at-Taimi mengatakan, aku mendengar Anas, yakni Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, pernah ada dua orang yang bersin di sisi Nabi SAW. Yang satunya didoain, yang satunya tidak didoain. Faqala, yang tidak didoain Nabi SAW, dia mengeluh. Artinya dia bertanya kepada Nabi SAW, syammatta hadha wa lam tushammitni. Engkau mendoakan dia dan engkau tidak mendoakan aku. Sama-sama bersin. Kenapa engkau doakan dia? Maka Nabi SAW menjelaskan alasannya. Ini penting dalam kondisi yang dapat menimbulkan konflik, dapat menumbuhkan buruk sangka. Seorang muslim itu berusaha untuk memberikan penjelasan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang ini bertanya, maka Nabi SAW memberikan jawaban. Orang ini memuji Allah, maka dia didoakan. Dan engkau tidak memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat itu berusaha untuk mendapatkan doa Rasul SAW. Tapi dia nggak didoain, maka dia bertanya.
Permasalahannya, kalau ada orang bersin tidak memuji Allah, apa yang perlu kita lakukan? Apakah dia diingatkan atau tidak? Maka sebagaimana pernah disampaikan, ada dua pendapat ulama. Yang satu mengatakan tidak perlu diingatkan, sebagaimana Nabi SAW tidak mengingatkan orang itu. Yang kedua berkata diingatkan. Apabila orang itu nggak ngerti, nggak faham, belum belajar, bertahun-tahun dia hidup, orang tuanya tidak pernah mewujudkan sunnah ini di rumahnya, sehingga itu anak tumbuh besar nggak tahu alhamdulillah ketika bersin. Taunya alhamdulillah selesai makan, padahal ketika bersin baca alhamdulillah. Kalau orang ini nggak ngerti, maka diingatkan. Tapi kalau orang itu lupa, ya nggak perlu diingatkan, supaya dia sadar sendiri. Maka pentingnya belajar agar kita tidak kehilangan banyak kemuliaan. Kebodohan itu sumber masalah. Dalam urusan dunia aja, orang-orang yang pintar biasanya dia akan melihat adanya kesempatan untuk sukses, untuk mendapatkan keberuntungan. Tapi ada orang-orang yang tidak melihat ke sana karena kebodohan dia. Berapa banyak diskon besar-besaran diberikan oleh sebuah perusahaan, tapi kita tidak mendapatkan diskon itu karena kita nggak tahu dan juga nggak mau cari tahu. Untuk urusan dunia, kita akan cari tahu, tapi urusan akhirat kita kadang-kala menganggapnya sesuatu yang tidak berguna. Padahal ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian akan sirna, akan habis. Yang di sisi Allah lah yang akan kekal dan abadi. Nah, di hadis yang kedua, ini hadis Abu Hurairah. Kalau tadi hadis Anas, Imam Bukhari mengatakan, حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا ربعي ابن إبراهيم هو أخو ابن علية قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني وعطس هذا الآخر فشمته فقال إن هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. Di hadis Abu Hurairah yang mengatakan pernah ada dua orang yang duduk di sisi Nabi SAW. Yang satu lebih mulia daripada yang lain. Boleh jadi dia adalah seorang yang mungkin tokoh di masyarakat dan satu orang biasa. Yang lebih mulia ini bersin, tapi dia tidak memuji Allah, dan Nabi pun tidak mendoakannya. Yang kedua, yang biasa-biasa aja, yang rakyat jelata, yang warga negara yang bukan pejabat, yang dia bersin, lalu dia memuji Allah dan Nabi mendoakan dia sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mulia ini bertanya, apa masalahnya aku bersin di sisimu, engkau tidak mendoakan aku? Fulan ini bersin, kau doakan dia. Apa kata Nabi SAW? Inna hadha dzakarallaha fadzakartuhu. Ini orang mengingat Allah, maka aku ingat sama Allah juga. Aku ingat sama dia untuk mendoakan dia. Wa anta nasitallah, engkau lupa sama Allah, maka aku melupakanmu. Subhanallah jamaah. Ada orang-orang yang kesibukan mereka dengan dunia menyebabkan mereka lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kata Allah, kalian itu jangan jadi orang yang lupa sama Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Orang yang lupa sama Allah, Allah akan bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri.
lupa dengan maslahatnya, lupa dengan yang bermanfaat buat dia, lupa yang berfaedah buat dia. Dia hanya mikir dunia jadi azab buat dia. Dunia ini dapat menjadi azab. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kalian jangan takjub loh sama harta mereka, sama anak-anak mereka yang sukses, yang kaya raya. Jangan takjub. Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia ini. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Mereka akan mati dalam kondisi kafir. Jadi harta yang seharusnya bermanfaat jadi azab buat banyak manusia. Maka bagaimana Nabi SAW mengingatkan, kau lupa sama Allah, aku lupakan engkau. Jadi orang-orang yang lupa sama Allah pantas untuk dilupakan. Tapi kadang-kala di masyarakat ada orang-orang yang lupa sama Allah, yang dia kaya raya, yang dia banyak mungkin membantu orang lain, tapi dia nggak ingat sama Allah. Dihargain, disanjung, dipuji, diingat, seharusnya dia dilupakan. Nabi SAW mengatakan, orang ini ingat sama Allah, maka aku ingat sama dia untuk mendoakan dia. Dan engkau lupa sama Allah, maka aku melupakan dirimu. Taib. Kemudian kita masuk ke bab 420. Bab kaifa yabda'ul atis. Bab tentang bagaimana memulai orang yang sedang bersin itu, apa yang harus dia lakukan. Taib. Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Ismail an Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza atasa faqila lahu yarhamukallah faqala yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ini cerita Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kalau ada seorang idza atas, kalau Abdullah bin Umar bersin lalu dia memuji Allah, dan ada orang yang mengatakan yarhamukallah, maka Abdullah mengatakan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ini riwayat Abdullah bin Umar ya, mauquf kepada beliau. Sedangkan riwayat yang marfu' dari Nabi SAW, Nabi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Taib. Dan udah disebutin bahwasanya orang ketika bersin dia dapat membaca alhamdulillah saja atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin atau membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Dan orang yang mendengarnya mendoakan orang ini dengan mengatakan yarhamukallah. Kemudian orang ini yang didoakan menjawab dengan yahdikumullah yuslih barakum. Tapi di sini mauquf kepada Ibnu Umar dikatakan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Baik, kemudian Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana haddatsana Sufyan an Atha an Abi Abdurrahman an Abdullah yakni Ibn Mas'ud qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin walyaqul man yaruddu yarhamukallah walyaqul huwa yaghfirullah li wa lakum. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila seorang bersin hendaklah dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi boleh alhamdulillah saja, boleh alhamdulillahi rabbil alamin, boleh alhamdulillahi ala kulli hal. Walyaqul man yaruddu, orang yang mendengar saudaranya memuji Allah, hendaklah dia mengatakan yarhamukallah. Dan orang yang bersin ini yang didoakan, maka hendaklah dia mengatakan yaghfirullahu li wa lakum. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan yaghfirullah li wa lakum, dan di hadis Abdullah bin Umar boleh mengatakan yarhamunallah wa iyyakum, atau mengatakan yarhamukallah, kita doakan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Di sini
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yaghfirullah li walakum. Baik. Kemudian di hadis nomor 935, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Asim ibn Ali, qala haddatsana Ikrimah, qala haddatsana Iyas bin Salamah, an abihi, qala atasa rajulun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala yarhamukallah, thumma atasa ukhra, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza mazkum. Taib, Imam Bukhari menutup bab ini dengan hadis Salamah. Dia mengatakan pernah ada seorang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendoakan itu, yarhamukallah. Thumma atasa ukhra. Kemudian dia bersin selanjutnya. Di riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disebutkan bahwasanya orang ini bersin, Iyas bin Salamah ibnul Aqwa ini, Salamah ibnul Aqwa ini, hadis Salamah ibnul Aqwa disebutkan bahwasanya orang itu bersin yang kedua, Nabi tetap mendoakan yarhamukallah. Kemudian bersin yang ketiga, Nabi mengatakan yarhamukallah, lalu mengatakan hadza mazkum, orang ini bersin, sakit, orang ini flu gitu, sedang kena flu orang ini. Maka setelah yang ketiga, ya tidak didoakan yarhamukallah, terserah mau didoakan apa supaya disembuhkan ya. Boleh jadi ada orang yang bersinnya nyambung jemaah. Dia bersin satu, belum sempat dia mengatakan alhamdulillah sudah bersin lagi. Belum sempat mengatakan alhamdulillah sudah bersin lagi. Apa yang perlu dia lakukan? Apakah dia cukup mengatakan alhamdulillah sekali saja, atau alhamdulillahnya sesuai dengan jumlah bersin dia? Ibnu Hajar mengatakan zahirnya ya sesuai dengan jumlah bersin dia. Ketika dia bersin 3 kali, alhamdulillah, 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 orang doakan yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Didoakan 3 kali. Setelah lewat 3 kali, itu yang dikatakan orang itu flu, dan itu akan dibahas nanti oleh Imam Bukhari. Taib, ini bab man qala yarhamuka in kunta hamidallah. Imam Bukhari membuat sebuah bab barang siapa yang mengatakan yarhamuka in kunta hamidallah, semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah SWT. Jadi ada kondisi di mana ada orang yang bersin, tapi kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Boleh jadi karena jaraknya yang cukup jauh, atau boleh jadi karena ramainya tempat tersebut, sehingga dia tidak mendengar. Orang bersin kadang-kadang keras, sehingga terdengar bersinnya. Tapi orang mengucapkan alhamdulillah kadang-kala ya nggak terlalu keras, hanya orang yang di sekitarnya yang mendengar. Apa yang perlu kita lakukan? Di sini bab dikatakan semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah SWT. Artinya dia nggak tahu orang ini memuji Allah atau tidak. Taibah. Di sini Imam Bukhari membuat bab ini. Apakah orang yang seperti itu yang kita tidak mendengar, dia memuji mengatakan alhamdulillah karena kondisi, kita ucapkan yarhamukallah kalau engkau memuji Allah, atau ya nggak perlu? Maka subhanallah disebutkan bahwasanya di beberapa hadis ya udah kalau engkau nggak dengar nggak perlu didoain gitu. Tapi di hadis Abdullah bin Umar dia mengatakan semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah SWT. Hanya saja disebutkan bahwa athar dari Abdullah bin Umar ini dhaif. Jadi nggak perlu kita mendoakan semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu kita tidak mendengar, ya udah kita nggak perlu mendoakan dia. Boleh jadi yang di sekitarnya ada yang dengar, ya udah biar yang mendengarlah yang mendoakan dia. Kita yang tidak dengar, ya tidak perlu mendoakan.
Karena asar yang disebut oleh Imam Bukhari dhaif. Taib. Bab la yaqulu ab. Ab. Ini berkaitan bukan dengan bersin, tapi berkaitan dengan menguap. Di mana kadang-kadang orang kalau menguap itu sampai keluar suara. Dia tidak menahan, dia tidak menutup mulutnya sehingga keluar suara. Pernah melihat orang seperti itu ya? Kadang-kadang kita sendiri mungkin melakukan itu. Ternyata nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Menguap itu ditahan. Mau ada orang, mau nggak ada orang. Ketika kau di kamarmu sendiri, tahan. Orang ngantuk sekali ya. Tapi jangan ngomong, jangan mengeluarkan suara itu. Al-Imam Bukhari mengatakan, afwan, ini di bab yang lain ya. Yang Anda sebutkan barusan itu berkaitan dengan menguap. Kita masih di bab yang berkaitan dengan bersin. Kita masih di bab yang berkaitan dengan bersin. Tapi yang di menguap situ memang disuruh menutup. Di sini yang berkaitan dengan bersin. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Makhlad, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarana Ibnu Abi Najih an Mujahid, annahu sami'ahu yaqul atasa ibn li Abdullah bin Umar, imma Abu Bakar wa imma Umar, faqala ab. Faqala Ibnu Umar, wa ma ab? Inna ab ismu syaitanin min asyayatin ja'alaha bainal atsati wal hamdi. Iya. Orang ketika bersin dianjurkan untuk mengecilkan suaranya, merendahkan suaranya. Dianjurkan juga untuk menutup dengan pakaian atau dengan tangannya. Kalau dia tidak melakukan itu, kadang-kala muncul suara tadi, suara yang keras, dan dia tidak memuji Allah SWT. Di sini, di athar ini, athar dari Mujahid ya, muridnya Abdullah bin Umar, dia mendengar, aku pernah mendengar anaknya Abdullah bin Umar bersin. Dia ragu apakah itu Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Khattab atau Umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu anak ini tidak mengatakan alhamdulillah, tapi bersin, lalu dia mengatakan Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, wa ma ab? Apa itu ab? Apa? Kau mengatakan ab itu apa? Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya ab itu adalah inna ab ismu syaitanin minasyayatin. Ab itu nama syaitan dari syaitan-syaitan yang ada, yang menjadi penghalang di antara bersin dan memuji Allah SWT. Jadi orang bersin gak langsung memuji Allah, masih dia mengucapkan ab. Maka hendaklah seorang yang bersin itu, ya tadi, dia mengecilkan suaranya, kemudian meletakkan tangannya, kedua tangannya mungkin ya, di hidung dan mulutnya supaya tidak kemana-mana gerimis yang mungkin akan keluar ketika dia bersin, dan pemandangannya juga tidak mengenakkan ya, seperti itu. Atau dia pakai tisu, kalau sekarang ada tisu, ada mungkin kain ya, ada sapu tangan. Dengan itu dia selamat dari ucapan ab ini. Dan ucapan ab ini, ketika Abdullah bin Umar menyebutkan itu namanya syaitan, maka ini berkaitan dengan hal yang gaib. Boleh jadi dia mendapatkan itu dari Nabi SAW. Jadi sanad hadis ini memang mauquf kepada Abdullah bin Umar, tapi ketika seorang sahabat
menyebutkan perkara yang gaib, maka boleh jadi, bukan boleh jadi ya, insya Allah itu adalah dari sabda Nabi SAW, dan hukumnya hukum marfu kepada Rasul SAW. Ahibati fillah, itu berkaitan dengan sunnah dan adab yang perlu dijaga ketika seorang sedang bersin. Sebagian ulama itu melarang kalau bersin noleh ya, kecuali mau noleh dengan seluruh badannya. Jadi dia tidak noleh dengan kepalanya saja, tapi menoleh dengan seluruh badannya. Kenapa? Karena orang ketika bersin boleh jadi ada urat-urat yang tegang, sehingga tetap dia ke depan tapi menutup dan meringankan. Kalau dia mau berpaling, itu berpaling dengan seluruh badannya, dan menutupnya itu juga untuk meringankan suara. Ada orang yang keras sekali ketika dia bersin. Barakallahu fiik ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas insyaallah berkaitan dengan bersinnya orang yang sakit yang berulang kali, tadi udah disinggung, dan bagaimana kalau yang bersin adalah non-muslim, apa sikap kita. Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan untuk berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan melalui line telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan WhatsApp di 081 989 6543. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dari Villa di Situbondo. Baik, silakan. Ini Ustadz mau tanya, afwan di luar materi sementara Ustadz. Mau tanya tentang orang sudah meninggal dunia nanti di alam barzah, katanya kalau misalnya disambar dari kepala itu dibelah sama sholatnya gitu Ustadz. Dan selanjutnya gitu Ustadz, apa? Di apa? Mohon maaf Ibu. Ya. Kalau misalnya itu disambar dari kepala itu dibela dengan sholat. Kalau disambar dari disambar. Oh. Disambar dari kepala itu dibela dengan sholatnya. Kalau dari tangan kanan katanya dengan puasanya. Kemudian di tangan kiri gitu Ustaz. Apa juga demikian di alam barzahnya atau gimana Ustaz? Baik. Kemudian yang kedua Ustaz Afan, kalau anak kecil bersin itu apa juga ada jawabannya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang penuh dengan misteri, yang kita tidak mengetahui kecuali dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana proses ruh itu berpisah dengan jasad. Kemudian jasad itu dirawat, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diantarkan ke kuburan. Di kubur sana dia diletakkan di liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah dan ditinggal. Ketika seorang yang meninggal itu adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla,
Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya ketika malaikat Munkar dan Nakir menghardik dia dari atas kepalanya, maka sholat pasang badan mengatakan ma qibali madkhal. Ketika datang dari arah kanannya, puasa akan belain dia. Ma qibali madkhal, dari arah kirinya zakat akan belain dia. Ini orang soleh. Kemudian di kakinya semua amal-amal kebajikan. Setelah itu malaikat ini mengatakan ijlis uqud, duduk engkau. Kemudian proses tanya jawab dilakukan. Ketika dia bisa menjawab dengan baik dan benar, insyaallah kuburannya akan dilapangkan dan dibukakan pintu surga. Dan sebelumnya dia diperlihatkan neraka. Dikatakan kepadanya, ini tempatmu di neraka kalau engkau tidak beriman. Dan Allah sudah gantikan engkau dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, amal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, yang mungkin sebagian tidak merasakan balasannya. Sholatnya dia cuma dapat capek. Puasa di saat orang-orang tidak puasa, dia hanya dapat capek. Zakat, uangnya berkurang. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan seakan-akan tidak ada nilainya. Betul. Karena memang balasan yang sebenarnya itu nanti di hari akhir. Dan kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan yang akan dilewatin manusia menuju akhirat. Maka balasan mulai di situ diberikan. Yang dikatakan baca satu huruf Al-Quran 10 kebaikan, enggak dapat apa-apa kita di dunia. Satu ayat lebih baik dari seekor onta yang gemuk, mana enggak dapat onta kita. Itu nanti di sana. Maka penjagaan terhadap seorang muslim di kuburnya itu ya dengan amalan-amalan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan yang mengikuti mayit ke kuburan itu 3, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yang tinggal itu adalah amal perbuatan kita, baik amal soleh atau amal buruk. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan anak yang bersin. Ya, ketika anak itu tidak bisa mengucapkan alhamdulillah, apakah perlu kita mewakili dia mengatakan alhamdulillah? Ibn Muflih mengatakan, ya boleh keluarganya mengatakan alhamdulillah. Karena dia belum bisa. Ini sebagai bentuk pembiasaan buat dia. Tapi sebagian lama enggak perlu kata dia. Karena memang dia belum mengerti dan belum bisa mengatakan alhamdulillah. Tapi kita mendoakan dia. Apa doanya? Ya doa umpamanya barakallahu fiik atau jabarakallah, aslahakallah, doa-doa lain. Jadi dia didoakan walaupun dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini sebagai bentuk ya doa yang kita lakukan buat saudara kita sesama muslim. Tapi kalau anak itu sudah mumayyiz dan sudah bisa alhamdulillah, karena pendidikan ini biasanya dengan pengulangan sehingga dia terbiasa mengucapkan alhamdulillah walaupun dia mungkin belum baligh, dia mengucapkan alhamdulillah, maka ya ketika itu doakan seperti doa yang biasa dikatakan yarhamukallah, dan ditambah doa lain enggak ada masalah karena dia memang masih kecil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ummu Mus'ab, ingin bertanya Ustaz, tidak disebutkan di mana. Afan ingin mendapatkan penjelasan Ustaz terkait doa bersin. Apakah harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, secara hukumnya dalam bahasa Arab itu dibedakan antara laki dan perempuan.
kata ganti laki dan perempuan. Maka ketika yang bersin itu adalah laki-laki, maka doakan yarhamukallah. Kalau perempuan dikatakan yarhamukillah. Itu secara kaidah bahasa Arabnya. Tapi kadang-kala ada orang yang nggak ngerti, ya dia pokoknya yarhamukallah, seperti jazakumullah khairan umpamanya. Ada kalau satu orang dikatakan jazakallah khairan, orang banyak dikatakan jazakumullahu khairan. Seorang pun kita katakan jazakumullah khairan nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan jazakillah khairan. Makanya kadang-kala emak-emak tuh karena terbiasa sesama mereka ngomong sama ustadznya jazakallah khairan, gantinya jazakillah khairan. Apalagi kadang-kala itu sudah menjadi stiker dia sehingga dia katakan jazakillah khair. Jadi hukum asalnya dikatakan kalau laki-laki yarhamukillah, kalau perempuan yarhamukallah. Kalau laki-laki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ummu Zahra di Riau. Baik, silakan. Jika seseorang yang kalau dibandingkan dengan keluarga yang lain, umpamanya dengan kakak atau adik-adik, kelihatannya mereka itu hidupnya lebih mapan. Akan tetapi yang hidupnya mapan kurang bersedekah kepada adik-adiknya, dan adiknya yang hidupnya pas-pasan itu sering ngasih sama kakak-kakaknya. Bukannya untuk yang intinya yang pertama tentu ikhlas karena Allah, tapi yang kedua untuk memberi contoh kepada kakak-kakak atau adik-adiknya itu yang hidupnya mapan itu untuk meniru saudara yang lain yang suka bersedekah ini, Ustaz. Apakah perbuatan seperti ini dibenarkan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Suka berbagi itu tidak harus kaya. Tapi orang yang kaya seharusnya suka berbagi. Karena yang memberikan rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang tuh kalau mau mati, dia minta ditunda waktunya agar bisa sedekah. Maka kalau tadi dikatakan dalam keluarga ya, ada kakak yang mapan tapi nggak rajin sedekah, ada adiknya yang pas-pasan tapi dia berusaha untuk berbagi sama kakaknya, memberikan contoh kepada mereka, maka nggak apa-apa. Cuma ada orang-orang yang tidak sensitif, perlu dikasih penjelasan. Memang sebenarnya al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang cerdas itu dengan isyarat udah paham. Tapi ada orang yang nggak cerdas. Apa penyebab dia tidak cerdas? Kecintaan kepada dunia yang berlebih. Lalu Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang tuh kalau mau mati, dia minta ditunda waktunya agar bisa sedekah. Maka kalau tadi dikatakan dalam keluarga ya, ada kakak yang mapan tapi dia berusaha untuk berbagi sama kakaknya, memberikan contoh kepada mereka, maka nggak apa-apa.
Maka orang-orang seperti ini selain dikasih contoh, perlu dikasih pengarahan. Atau diajak ziarah kubur untuk mengingat kematian. Sehingga dia tahu kalau dia mati, habis harta mungkon akan tinggalkan. Jadi sang adik ini kalau ingin memberikan contoh, silahkan. Ada orang-orang yang dengan dikasih contoh, lama-kelamaan dia tersentuh hatinya. Tapi ada orang yang ya hatinya udah keras, kadang-kala perlu dilembutkan terlebih dahulu. Dan salah satu cara melembutkan hati itu ya ziarah kubur, mendatangi tempat-tempat bencana, melihat orang-orang yang di bawah kita. Itu biasanya hati akan jadi lembut. Karena kalau kita ngelihat yang di atas kita, hidup di perumahan mewah, kumpul sama orang-orang kaya, kemudian yang kita lihat adalah harta benda yang berlimpah ruah, fulan tetangga beli mobil ini beli mobil ini, ya hati jadi keras. Bukannya tambah rajin sedekah, dia tambah rajin kerja untuk mendapatkan urusan dunia ini, dan itu jadi adab dunianya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan tolong dijaga niatnya, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Fatimah di Riau. Izin bertanya Ustaz, ibu saya sering bersin dengan suara yang keras Ustaz, kadang seperti teriak, tidak bisa ditahan. Apa hukumnya Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara bagaimana solusinya, ada orang yang memang bersinnya keras, bukan dibuat-buat, tapi dia datang tanpa terkontrol. Maka apa yang perlu dia lakukan? Menutup. Menutup itu selain mencegah gerimis itu untuk bertebaran, tapi juga bisa menutup mulut dan hidungnya, membuat suaranya jadi lebih kecil. Ya, kalau dikatakan dosa enggak, ini bicara adab ya, sehingga dia tidak mengganggu yang lainnya. Yang perlu disampaikan kepada ibu, jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang anak juga hendaklah mendoakan ibunya sambil diajarin adab tadi. Mungkin dia kalau ibu memang sering bersin, bawa sapu tangan, dan kemudian digunakan untuk menutup mulut dan hidungnya, yang insya Allah suaranya akan teredam ya dengan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Halimah Ummu Yusuf di Rantau Prapat Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ada seorang ibu yang sudah janda, yang sewaktu masih hidup, beliau mendaftar haji dan biayanya diberikan oleh seorang anak laki-lakinya Ustaz. Qadarullah sebelum ibu itu berangkat haji, meninggal dunia Ustaz. Dan ONH yang sudah dibayarkan diambil kembali oleh anaknya. Pertanyaannya Ustaz, apakah ONH yang dikembalikan itu menjadi harta warisan untuk anak yang lain juga, atau menjadi milik anak laki-laki yang membayarkan ONH tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan, mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, harta yang sudah diberikan kepada ibu, ketika seorang anak memberikan kepada ibunya harta ini, maka itu jadi milik ibunya. Walaupun yang memberikan sang anak itu enggak kembali kepada anaknya ketika meninggal dunia. Ini sesuatu yang sudah diberikan ya. Dan wallahu a'lam bishawab, bicara ONH itu adalah anak yang membiayai, dan memang dari sisi agama, apakah kita harus berangkat? Ada orang nggak mampu berangkat haji, kemudian dikasih uang sama anaknya,
apakah kemudian jadi wajib dia berangkat haji? Sebagian ulama mengatakan tidak, karena di situ ada utang budi kepada anaknya. Nggak jadi wajib dia berangkat haji, karena ada unsur utang budi. Tapi ketika sang anak sudah memberikan hal itu kepada ibunya, kemudian ibunya meninggal dunia, maka harta itu jadi harta waris sebenarnya. Maka tolong duduk sama saudaranya, karena dia udah selesai, dia berikan kepada ibunya, tinggal nunggu berangkat saja gitu loh. Ketika ibu meninggal dunia, maka itu menjadi milik ibu, dan lebih baik buat anak-anaknya ya. Harta itu digunakan untuk membadalkan haji ibunya. Walaupun itu jadi warisan tadi, karena keinginan yang belum tersampaikan, maka hendaklah musyawarah bagaimana uang tersebut, ya kalau mau dibagi jadi harta warisan tadi. Tapi kalau memang mereka sepakat, ya udah digunakan untuk memberangkatkan haji ibu dengan badal haji. Tapi perlu duduk mungkin bersama yang ingin memberangkatkan, sebenarnya niatnya dia itu apa ketika membayari ibunya dengan ONH tadi. Ada yang niatnya ngutangin, ada niatnya ngutangin. Enggak, aku cuma ngutangin, aku cuma, apa bahasanya sekarang itu, nalangin. Ketika niatnya nalangin, memberikan dana talangan kepada ibunya, maka tidak jadi warisan. Karena sejak awal dia tidak memberikan kepada ibunya, tapi niat dia adalah memberikan dana talangan yang mungkin harapan dia, ya kalau nanti ibu meninggal dunia, aku akan ambil dari harta warisan. Itu sebagai utang umpamanya. Maka itu perlu dipastikan dulu dengan yang memberikan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini kembali kita angkat dari pesan WhatsApp dari Abu Hafiz di Sumatera Utara. Izin bertanya Ustaz, apabila secara syariat sudah jatuh talak 3 Ustaz, namun hakim di persidangan tidak memutuskan jatuhnya talak 3 disebabkan suami tidak mengakui Ustaz, bagaimanakah status pernikahannya Ustaz? Syukran, mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Urusan talak ini adalah urusan yang sangat pelik sekali ya. Dikarenakan memang ada kedua belah pihak di sini. Ada suami, ada istri. Jadi tatkala disidangkan, kemudian sang suami tidak mengaku dia menceraikan istrinya, sang istri mengklaim suaminya mengatakan talak. Kemudian kedua orang ini datang ke hakim, hakim kemudian mengkorek untuk mencari kebenarannya itu ada di istri apa di suami. Sebagian ulama berpendapat ucapannya ucapan suami, karena suami yang mengatakan hal itu, dan dia yang bertanggung jawab dengan ucapannya. Boleh jadi istri salah dengar, boleh jadi suami memang sedang tidak menceraikan, dia cuma mengancam. Jadi ada banyak hal. Boleh jadi suami, aku akan ceraikan engkau. Kalau gitu kita pisah aja. Ada banyak hal yang mungkin nanti di persidangan itu dipastikan. Jadi kalau memang hakim memutuskan ya, karena memang sang suami tidak mengakui hal itu, maka dianggap cerainya bukan cerai 3, ya tidak jadi cerai 3. Maka sang suami mungkin masih boleh rujuk sama istrinya. Ini kalau masalahnya hakim tidak mengakui. Kalau sang suami mengakui bahwasanya dia menceraikan istrinya 3 kali dan istri sepakat 3 kali, hanya saja ketika ke persidangan secara hukum negara dianggap talak 1 umpamanya, padahal sudah talak lebih dari 1. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya talak itu ketika sang suami mengatakan kepada istrinya, aku menceraikan engkau, maka jatuh talak itu walaupun secara hukum negara belum jatuh sampai adanya
surat talak atau ikrar talak nantinya di pengadilan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk urusan ini coba ditanyakan kembali ke pihak KUA, jangan berangkat ke pengadilan, datang ke KUA, datang kepada penghulu yang biasa menikahkan, sampaikan ceritanya seperti apa. Kadang-kala memang harus dengar dari dua belah pihak, tapi sekali lagi kalau sudah diputuskan oleh hakim dan hakimnya benar ya, karena ada kadang-kala hakim yang kadang-kala disogok ini dan itu mungkin terjadi di negeri kita. Maka sebagai seorang muslim hendaklah takut sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sang suami yang dia tahu telah menceraikan istrinya 3 kali, tapi karena cinta akhirnya dia bermain bagaimana tidak cerai 3. Maka jangan bermain-main sama Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah itu pedih. Allah mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau sang suami menceraikan yang ketiga, maka tidak halal kata Allah sampai mantan istrinya ini menikah dengan laki-laki dengan nikah yang benar, yang syar'i, kemudian diceraikan. Setelah dia kumpul sama laki-laki tersebut, kemudian terjadi perceraian, baru sang suami boleh balik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi harapan ana bagi sang penanya untuk mendatangi pihak-pihak terkait tadi yang disebutkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan benar agar tidak salah langkah